Cek. Mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Disiarkan langsung dari Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya dalam acara sidang terbuka Senat Wisuda ke-42 Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, acara sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya dalam rangka wisuda sarjana tahun akademik 2019-2020 dimulai. Yang terhormat Senat STAI Tasikmalaya dan seluruh anggota memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. STAI Tasikmalaya, negeri yang wujud akhlak mulia, sejak diharap ridho Allah Ta'ala, bahwa kita agama bangsa dan negara. Insan muslim berdiri berpercaya, rambut nyukur di tengah
Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada yang terhormat Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya berkenan untuk membuka sidang. Hadirin yang saya hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 9 September tahun 2020, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya dalam agenda wisuda tahun akademik 2019-2020 secara resmi dibuka. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Rian Aryandi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la kafartum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne STAI Tasikmalaya. Hadirin dimohon berdiri. Mengabdi pada ilahi roh
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Ketua STAI Tasikmalaya tentang peserta wisuda kepada Ibu Hakimah Marwah Insan SHE disilakan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya nomor 17-U-3-9-2020 tentang peserta wisuda tahun akademik 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya menimbang A. Bahwa pada tahun akademik 2019-2020 STAI Tasikmalaya telah meluluskan sarjana S1 sebanyak 156 orang yang terdiri atas 1. Program studi pendidikan agama Islam sebanyak 68 orang, 2. Program studi ahwal al-syasyiyah sebanyak 6 orang, 3. Program studi ekonomi syariah sebanyak 48 orang, 4. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah sebanyak 25 orang, 5. Program studi manajemen pendidikan Islam sebanyak 7 orang, 6. Program studi hukum tata negara sebanyak 2 orang. B. Bahwa pada lulusan tersebut di atas perlu adanya wisuda lulusan yang berfungsi sebagai pelantikan dan pengesahan komitmen lulusan. C. Bahwa lulusan tersebut pada huruf A perlu ditetapkan sebagai peserta wisuda melalui keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1. Meresmikan nama-nama lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya sebagai peserta wisuda tahun akademik 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada para lulusan tersebut diberikan ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan program studi. Ketiga, para lulusan tersebut diberi hak memakai gelar sarjana pendidikan SPD bagi program studi PAI, sarjana hukum SH bagi program studi ahwal al-syasyiyah, sarjana ekonomi SE bagi program studi ekonomi syariah, sarjana pendidikan SPD bagi program studi PGMI, sarjana pendidikan SPD bagi program studi MPI, dan sarjana hukum SH bagi program studi HTN. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 7 September 2020, Ketua Bekti B. Dr. Andes MPD MAG dicap dan ditandatangani. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pengukuhan wisudawan. Kepada petugas pemanggilan wisudawan, Bapak Wildan Mahmudin MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
untuk pelantikan atau pengukuhan wisuda STAI Tasikmalaya pada tahun 2020 ini. Pelantikan akan dilakukan dengan mewakili dari setiap prodi. Jadi yang dilantik hanya perwakilan prodi saja. Yang lain mengikuti pelantikan apa yang telah disematkan atau talinya dialihkan oleh Bapak Ketua STAI Tasikmalaya. Kepada seluruh wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Bagi yang namanya disebutkan, mohon maju ke depan. Hilma Hasi Suciati SH. Anis Siti Khairun Nisa SH. Acep Taufik Ahmad Muhajir SPD. Intan Ratna Adawiyah SPD. Annisa Nurfalah SE. Erna Nurmalina SPD. Kepada Bapak Ketua STAI Tasikmalaya dipersilahkan untuk melantik wisudawan wisudawati tahun akademik 2019-2020. Kami persilahkan kepada wisudawan wisudawati seluruhnya untuk memindahkan tali Satu, pelantikannya ke dua, sebelah kanan. tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara resmi pelantikan telah dilakukan. Silahkan kepada wisudawan wisudawati untuk kembali ke tempatnya masing-masing dan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya janji wisudawan diucap ulang oleh seluruh wisudawan. Kepada petugas disilakan, seluruh wisudawan dimohon berdiri. Di mana ya? Dari rumah masing-masing. Satu hari ini dengan pacar yang masa kurang. Angkat, buka. 1, 2, 3. Janji wisudawan.
Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami wisudawan Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya dengan ini berjanji: 1. Berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berusaha mewujudkan iman dan amal soleh dan akhlak mulia. 3. Berusaha menghidupkan dakwah dan syiar Islam. 4. Membangun ukhuwah insaniyah, watoniyah, dan Islamiyah dengan semangat religiusitas universal. 5. Mendermakan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Semoga Allah memberi bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Hormat. Balik kanan. Gerak. Seluruh wisudawan disilakan duduk kembali. Penyerahan penghargaan IPK tertinggi. Lulusan terbaik STI Tasikmalaya tahun akademik 2019-2020. Muhammad Abdul Albab, Ekonomi Syariah dengan IPK 3,81. Disilakan untuk maju ke depan. Yang kedua, nominasinya adalah Undang Akik Pendidikan Agama Islam dengan nomor IPK 3,84. Dan lulusan terbaik pertama, Ririn Puspita Sari, SPD Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan IPK 3,91. Dipersilakan dengan segala hormat untuk penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik pertama, Saudari Ririn Puspita Sari, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kepada yang terhormat Ketua Pembina Yapita, Bapak Dr. Andes Haji Holis Solihuddin, dipersilakan berkenan untuk menyerahkan penghargaan. Dan lulusan terbaik terima kasih kepada Ketua Pembina Yapita. Dan selanjutnya penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik kedua,
atas nama Undang Akik Prodi Pendidikan Agama Islam akan diserahkan oleh Wakil Ketua Pengurus Yapita yang terhormat Bapak Haji Heri Hendriana MH, disilakan. Terima kasih kepada Wakil Ketua Pengurus Yapita yang telah menyerahkan penghargaan. Dan selanjutnya lulusan terbaik ketiga atas nama Muhammad Ulil Albab Prodi Ekonomi Syariah kepada yang terhormat Sekretaris Pengurus Yapita Dr. Abdul Haris MPD, disilakan. Terima kasih, aplaus. Dan selanjutnya dipersilakan kepada para wisudawan wisudawati lulusan terbaik untuk kembali ke tempat semula. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua STAI Tasikmalaya kepada yang terhormat Bapak Bekti B. Dr. Andes MPD MAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakor Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat dan Banten yang berkenan hadir mewakili Bapak Koordinator yang sekaligus merupakan Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Ketua Pembina, Bapak Ketua Pengawas, Bapak Ketua Pengurus beserta jajaran, dan senior saya, mentor saya, Pak Dr. Haji Holis Muhlis berkenan juga hadir, dan rekan-rekan anggota Senat serta unsur pimpinan yang saya banggakan. Wabil khusus anak-anakku mahasiswa STAI Tasikmalaya yang hari ini diwisuda yang saya cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua jajaran Sivitas Akademika STAI Tasikmalaya yang telah selama ini bekerja bersama-sama mengantarkan Anda ke gerbang kelulusan yang hari ini diwisuda. Untuk kesekian kalinya STAI Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan wisuda tidak lain dalam rangka Dharma Bakti kami kepada umat, bangsa, dan negara dengan bentuk menyediakan lulusan-lulusan sarjana Islam yang berakhlak mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tema kita kali ini, wisuda kita kali ini adalah menjunjung moralitas luhur dan kecakapan intelektualitas atau kreativitas. Tentu kita semua sadar bahwa moral adalah cabang pokok dari filsafat etika yang berbicara tentang baik buruk kita sebagai manusia, bukan sebagai dokter, bukan sebagai profesor, bukan sebagai kiai, bukan sebagai apapun, tapi sebagai manusia. Kita harus pertama-tama belajar menjadi manusia, karena tidak semua manusia menjadi manusia. Al-Quran sudah banyak menyitir persoalan itu. Bal an'am kalhum balhum adol. Jadi tidak semua manusia itu lulus menjadi manusia. Maka kita ingin menjunjung moralitas luhur. Karena moral ada dua, ada moral baik, moral buruk. Moral baik adalah moral luhur, moral buruk adalah moral rendah. Bapak Ibu sekalian, tentu kesarjanaan kita kali ini, terutama anak-anakku sekalian, itu harus dinafasi, disinari oleh kesadaran kita sebagai manusia. Jadi ilmu kita itu berdialektika dengan moral kita. Sehingga ilmu Anda, sarjana PAI, sarjana MPI, PGMI, PIAUD, itu tetap menyinari kemanusiaan Anda. Bahkan bukan hanya menyinari, tapi memancarkan gitu, memancarkan aura kemaslahatan bagi apapun yang Anda sentuh, apapun yang Anda lihat.
Ketika sarjana STI datang ke suatu tempat, menyentuh sesuatu jadi maslahat. Ketika melihat sesuatu, berbuat sesuatu jadi maslahat. Kemaslahatan itu adalah akibat dari state of mind yang Anda bangun bermodalkan moral dan intelektualitas. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, harapan-harapan berkenaan dengan misi kami sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam di Tasikmalaya, sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam di lingkungan Kopertais wilayah 2 Jawa Barat dan Banten. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan kecuali sekali lagi mengucapkan selamat kepada Anda semua. Jangan lupa ada 2 orang yang sangat berjasa dalam hidup Anda, yakni ibu Anda dan ayah Anda. Saya sering berpesan di kelas, sederhana kalau ingin hidup sukses itu. Ya, jadilah orang yang bisa berterima kasih sama orang tua Anda. Karena tanpa orang tua Anda tidak ada di sini. Dia adalah Tuhan kecil bagi kita. Dia adalah Tuhan kecil bagi kehidupan kita. Maaf saya sebut Tuhan kecil karena ada Tuhan besar dalam istilah Cak Nur itu. Artinya seolah-olah sebagai Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam kasih sayang. Kasih sayang itu adalah ibu dan ayah. Bahkan kita berasal dari setipe Tuhan yang namanya rahim. Rahim itu kan sifat Tuhan. Dan rahim itu hanya ada di ibu Anda. Kita semua lahir dari rahim itu. Kenapa itu sesuatu yang ada dalam perut ibu kita disebut rahim? Karena dia adalah simbolisme kasih sayang Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Tajalli Tuhan, tajalli Allah dalam hidup ini adalah rahim. Pulanglah ke rumah, ucapkan terima kasih pada ibu Anda, pada ayah Anda. Kalau masih hidup, ciumlah tangannya dengan standar COVID tentunya. Kemudian kalau sudah tidak ada, datangilah ke makamnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena saya tidak ingin Anda jadi sarjana yang tidak sujana. Karena sarjana itu harus sujana. Kesujanaan itu ada pada moralitas luhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Tasikmalaya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soma Suharyana Perwira Negara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa kagunturan madu, kacahan menyan putih karagaragan bentang rarangeuyan. Lir ibarat gunung tanpa tutugan, jaladri tanpa tepi, bagja nu taya papadana, murang kalih sim kuring, anu asa kamari teh kacoo ayeuna parantos dilantik ngajantenkeun S1 bagja anu aya papadana sim kuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bengahan ka Sivitas Akademika anu parantos sasarengan ngawujudkeun murang kalih sim kuring ayeuna parantos janten S1. Kukituna sim kuring dipupuhu yayasan ngucapkeun ngahaturkeun salamat jalan di nararaga ngambah kahirupan ujang neng kasep parantos ngagaduhan ilmu panemu jampe pamake parantos sah ngagunakeun gelar sarjana. Gelar sarjana anu ku murarang kalih sim kuring disandang ayeuna lain hal anu gampang. Perjalanan anu sangat panjang jeung jauh. 2 tahun TK, 6 tahun SD,
3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 5 tahun di STAI, 19 tahun perjalanan teu aya hujan teu aya halodo. Kukituna anjeun tiasa wekol, tiasa komitmen karena cita-cita. Ayeuna menang kabagjaan parantos diistrenan ku ketua STAI sah secara hukum menggunakan gelar R1. Kukituna selamat jalan menempuh lautan kehirupan. Lautan kehirupan anu pasti bakal aya riak gelombang kadang kala ombak dan badai. Lamun urang teu bisa jadi nahoda anu hade bakal tenggelam. Kukituna sim kuring percaya aranjeun ngabogaan ilmu, ngabogaan jembatan, berpikir logis rasional, intelek, cerdas, inovatif, kreatif dan produktif, and islami, insya Allah bisa jadi nahoda anu luar biasa, bisa sukses dina kahirupan. Sakitu panginten anu kapihatur, selamat jalan anak-anakku, semoga panjang punjung, panjang yuswa, punjung rizki, barokah salalawasna. Robana dolamna ampusana, welam takfir lana, watarhamna lana kunana minal khosirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Sahya Anggara, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa faqa bi sayyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka wisuda sarjana. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Salat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang insyaallah bersama-sama beliau di yaumil akhir. Yang saya hormati pembina yayasan, Ketua Umum Yayasan dan seluruh pengurus Yayasan, Ketua Senat beserta anggota Senat, Ketua STAI beserta Sivitas Akademika, dan wabil khusus para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat hadir pada kesempatan yang sangat monumental ini atas nama Departemen Agama Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya wisuda yang ke-42 STAI Tasikmalaya. Mudah-mudahan dengan wisuda yang sudah 42 ini menandakan umurnya yang cukup tua juga untuk lebih mapan dan lebih eksis lagi di lingkungan masyarakat dan mampu mengungguli dari perguruan tinggi yang ada di Tasikmalaya. Selanjutnya para wisuda dan para wisudawati, saya ucapkan selamat berbahagia. Anda telah menempuh cakrawala menuntut ilmu yang alhamdulillah sekarang sudah selesai.
Masa-masa berbahagia ini mudah-mudahan tidak kelewatan. Anda bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada prinsipnya keberhasilan Anda adalah izin dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau saya melihat bahwa STAI STAI Tasik Malaya ini, lihat dari gedungnya sudah bagus, dilihat dari perguruan tinggi yang lain. Yang kedua, usianya sudah cukup tua, prodinya sudah 7. Seharusnya sudah jadi institut. Kalau melihat prodi 7 itu sudah institut, karena syaratnya cuma 6 prodi saja sudah bisa jadi institut. Kenapa 7 prodi jadi pertanyaan belum jadi institut? What's wrong? Persoalannya karena prodinya gemuk di sebelah. Syaratnya itu tiap prodi untuk jadi fakultas itu 2. Tarbiyah cukup PAPI dengan PGMI 1 fakultas. PEBI misalnya ekonomi perbankan sama ekonomi syariah. Terus syariahnya HES sama HTN. Udah jadi fakultas, berarti jadi institut. Nah ini kenapa ini STAI Tasik belum jadi institut? Ini PR ke depan. Bukan saja kita berkembang dalam segi-segi yang lainnya, tapi berkembang secara lembaga. Kami dari Kopertai sangat menyokong kalau ada dari PT KIS itu untuk meningkatkan statusnya, untuk menjadi institut. Dan bisa dirasakan ketika perubahan nama itu, perkembangan itu akan bisa diraih. Oleh karena ini tanggung jawab ini dari yayasan, kemudian nanti dari ketua Sivitas Akademika, bagaimana mewujudkan, meningkatkan status, alih status dari STAI menjadi institut. Dan ini sudah layak seharusnya bisa dilaksanakan. Tinggal nambah prodi. Jangan gendut di salah satu fakultas saja. Bukan apa-apa, persoalannya alih status itu sangat mendongkrak terhadap minat, terhadap harisma. Untuk apa? Untuk menarik daya tawar terhadap mahasiswa, daya lulusan. Oleh karena itu, sekarang bagaimana program ke depan STAI Tasikmalaya ini khusus programkan untuk menjadi alih status, menjadi institut. Ini Ketua Pak Bekti ini tanggung jawab bagaimana menambah prodi yang diselaraskan dengan fakultas. Kalau tadi kalau saya nggak dengar HTN baru 1 ya, tinggal tambah apa dengan HES ya, dengan hukum ekonomi syariah jadi fakultas. Kemudian kalau nggak dengar itu tadi ekonomi syariah ya, tambah dengan perbankan syariah jadi PEBI. Tarbiyah mah sudah jelas jadi fakultas, jadi diajukan menjadi institut. Tahun depan 2001 udah alih status, lain penampilannya, gregetnya akan lain, dan pang-pangnya ada rektor nanti, bukan lagi ketua, sudah besar namanya juga rektor. Ini kan menjadi giroh tertentu ya. Pertama kepada dosennya juga akan lain, mahasiswanya juga lain, masyarakat di sekitar akan lain. Oke, ini PR dalam rangka pengembangan lembaga. Jangan kita hanya bagaimana sekarang membuka prodi yang disesuaikan dengan pangsa pasar saja, tapi bagaimana ke depan kita itu mempunyai alih status. Tujuannya itu supaya apa? Supaya perkembangan itu akan lebih jelas. Dan nanti PR-nya itu bagaimana sekarang melengkapi prodi-prodi yang berhubungan dengan pembukaan fakultas. Di satu sisi bisa ada dekan, di sisi lain meningkat lagi jadi rektor, wakil rektor. Berarti secara SDM itu bertambah. Seiring dengan itu juga perlu nanti ditambah SDM, rekrut dari sekarang, tenaga-tenaga yang baru yang masih punya giroh yang tinggi. Bagaimana mereka direkrut untuk disekolahkan agar bisa melengkapi untuk persyaratan, karena persyaratan sekarang akan lebih sulit daripada yang sudah. Sekarang 6 dosen itu minimal sejalur, itu jelas. Kalau tidak seperti itu, portalnya tidak buka dan harus pirjin KTP-nya.
Wira swasta. Jadi kalau ada guru ada apa tidak akan buka portalnya itu. Nah, ini tanggung jawab sekarang. Banyak nanti berkonsultasi ke Kopertais bagaimana sekarang pembukaan prodi yang baru itu supaya apa? Supaya kita bisa selaras dalam waktu yang singkat ini 2021 bisa alih status menjadi institut. Kita akan bantu, kita akan arahkan apa yang kita bisa bantu, kita akan bantu. Kita akan bina, kita akan arahkan bagaimana supaya ini bisa alih status yang sudah mapan-mapan seperti ini. Karena wajar kalau sekarang misalnya STAI Tasikmalaya ini kalau dilihat dari penampilannya sekarang sudah layak untuk berubah status. Sudah layak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya biasa ngider gitu. Tahu ke tempat-tempat STAI mana yang memang layak untuk dikembangkan atau tidak. Sekarang banyak yang baru satu prodi saja udah punya keinginan untuk berubah status untuk untuk institut. Di Bogor kemarin dia buka 5 prodi karena punya satu prodi PAI. Berani dia buka prodi sampai 5. Kenapa yang tinggal hanya mungkin 1 atau 2 prodi tidak berani untuk berubah? Saya percaya di kepemimpinan sekarang, kepengurusan sekarang dari mulai yayasan dengan ketua Sivitas Akademika itu akan mendukung bersama-sama untuk merubah alih status. Ini PR ya untuk lembaga. Dan untuk yang para wisudana wisudawati, tugas kalian memang selesai pada sekarang itu. Tapi ada tugas lagi untuk mencari ilmu itu. Mencari ilmu itu sebelum nangkarak baut tidak ada hentinya. Kalau kita punya celah sekarang itu bisa dikembangkan. Ada S1, S2. Barangkali bisa ditarik lagi ke sini jadi dosennya Pak. Ya Pak Ketua ya. Kalau dia misal sekarang kuliah lagi di S2, di S3 yang sejalur. Itu bisa ditarik lagi ke sini. Daripada mengambil yang tidak jelas, lebih baik mengambil lulusan kita yang sudah tahu kecilnya, sudah tahu kita kekurangan dan segala macamnya, itu akan lebih baik. Ikatan emosionalnya lebih tinggi. Oleh karena itu silahkan untuk melanjutkan studi kalau punya kesempatan. Jangan sekarang bertumpa kepada persoalan keuangan. Sekarang banyak beasiswa. Buka sekarang di web, banyak yang membuka tentang wisuda tentang biaya perkuliahan semacam itu. Itu bisa dikembangkan. Jadi jangan hanya cukup sekarang. Kalaupun sudah cukup ya udah silahkan. Alhamdulillah sudah S1. Tapi bagi yang punya kesempatan lanjutkan ke S2. Lanjutkan ke S3. Mudah-mudahan Anda kan juga bisa jadi profesornya. Bisa jadi ya. Karena sekarang buka kesempatan. Dari swasta pun bisa jadi profesor. Jangan-jangan misalnya dari negeri bisa jadi profesor. Enggak. Dari swasta pun kalau memang memenuhi persyaratan itu bisa jadi profesor. Apalagi masih muda-muda seperti ini. Itu bisa. Ya, saya juga sekarang 20 dalam usia sekarang saya bisa meraih profesor. Itu bisa kalau Anda pun bisa melaksanakan seperti itu. Jadi tugas Anda kalian sekarang bukan hanya sampai sekarang. Kalau yang sekarang tidak bisa, manfaatkan ilmu kita di masyarakat supaya kita bisa berkembang di masyarakat. Paling tidak sumbangan Anda adalah menyebarkan marwah dari STAI Tasik ini untuk apa? Untuk menyebar ke masyarakat sehingga masyarakat itu benar-benar dapat merasakan lulusan dari STAI Tasik ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Saya percaya karena sumbangan yang besar. Kalau rata-rata 100 saja berarti 4.200 sudah ditelurkan dari STAI Tasik ini. Kalau rata-rata 100, mungkin kan ada 100 lebih kan, ada 200. Saya kira udah 5.000-an. IPM saja terhadap Tasik ini sudah disumbangkan dengan lulusan seperti ini. Saya kira ini hal yang positif. Silahkan dikembangkan. Silahkan sekarang bersatu padu bagaimana lulusan itu bisa memberikan feedback yang jelas terhadap institusinya, terhadap lembaga pendidikannya. Saya kira itu karena saya tadi dibatasi dengan waktu ya. Saya biasanya nggak bisa ngomong sedikit gitu. Kalau sudah ada mic itu paling senang ngomong gitu. Tapi tadi Pak cuman 10 menit katanya gitu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa lepas untuk berbicara karena berdasarkan protokol kesehatan COVID-19 kita harus mengikutinya. Oleh karena itu saya berpesan seperti itu. Mudah-mudahan tadi kepada lembaga, bagaimana lembaga beralih status, dan Anda juga jangan hanya sekarang menerima apa adanya S1, tapi bagaimana bisa meningkatkan ke S2 dan ke S3. Mudah-mudahan
ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penutupan sidang terbuka Senat STAI Tasikmalaya kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hamim MA, disilakan. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, agenda wisuda program sarjana tahun akademik 2019-2020 secara resmi ditutup. Pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Haji Ipin Tajul Arifin MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Ghaffar, hari demi hari silih berganti, tahun demi tahun bulan beredar, umur kami kian bertambah, namun usia kami semakin berkurang. Dosa kami semakin menumpuk, sementara rahmat-Mu semakin banyak Engkau curahkan kepada kami. Kasih sayang-Mu begitu besar Engkau berikan kepada kami, padahal begitu banyak kedurhakaan kami kepadamu. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat, baik yang dohir atau yang batin, yang disengaja atau tidak disengaja. Ampuni pula dosa ayah dan ibu kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, sehingga mereka senantiasa mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ibu kami telah bersusah payah melahirkan kami, mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Mereka telah merawat, mengasuh dan mendidik kami sejak kami masih dalam kandungan hingga kami berada pada pangkuan mereka. Sampai kami dewasa, ayah mencari nafkah tak kenal lelah. Hujan dan panas mereka lalui tak kenal menyerah demi untuk kami anak-anaknya, memenuhi kebutuhan kami dalam mencari ilmu pengetahuan sebagai penerang dalam kegelapan, bekal hidup di dunia hingga di akhirat. Begitu besar dan pengorbanan mereka, sungguh kami tak sanggup membalasnya, hanya Engkaulah yang dapat membalasnya. Balaslah jasa dan jerih payah mereka dengan ampunan dan rahmat yang besar darimu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Alim, segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Sungguh kami tidak pernah tahu tentang sesuatu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Setetes ilmu dari lautan ilmu yang ada padamu telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami mohon keberkahannya. Tambah-tambahlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sehingga dengannya kami bertambah dekat kepadamu. Berilah kami kemampuan untuk mengamalkannya. Janganlah ilmu yang ada pada kami membuat kami jauh darimu. Oleh karena itu, berilah kami hidayah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya, tempat kami berteduh menimba ilmu dari guru-guru kami. Jadikanlah lembaga ini sebagai tempat yang lestari dalam mengemban amanah darimu, mendidik dan membimbing umat menjadi insan bermartabat, menjadi pemimpin yang amanah, ulama yang warasatul anbiya. Hiasilah kami semua yang hadir saat ini, khususnya warga Sivitas Akademika STAI Tasikmalaya, dengan ilmiah amaliyah dan amaliyah ilmiah, berbudi luhur, penuh kasih sayang antar sesama. Jauhkan kami dari sifat iri dan dengki serta kesombongan. Tanamkan di hati kami rasa mahabbah dan ma'rifat agar kami dapat bersama-sama
mencapai cita-cita yang Engkau ridhoi. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'anan marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kepada yang terhormat Ketua Senat serta seluruh anggota disilakan untuk meninggalkan tempat sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan wisudawati. Anda sudah meraih satu kesuksesan. Tiada kesuksesan tanpa kerja keras, tiada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tiada kesuksesan tanpa doa kedua orang tua. Seluruh wisudawan wisudawati dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabatku wisudawan wisudawati. Ingat bahwa kita tidak boleh menyerah, harus berjuang. Dalam perjuangan ada dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Dan dalam menyerah ada satu kemungkinan, yaitu kalah. Selamat berjuang, sukses untuk Anda, dan tepuk tangan yang meriah. Hidup STAI Tasik Malaya. Hadirin yang kami hormati, acara wisuda program sarjana STAI Tasik Malaya tahun akademik 2019-2020 telah selesai. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, acara kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada semuanya jangan dulu beranjak karena ada pengumuman-pengumuman penting yang akan disampaikan. Terima kasih. Ya, terus sistemnya nanti di oh udah ya. Untuk teknisnya 2 hari. Hari ini untuk para perempuan. Ayeuna oh lalaki itu kan bisa siap. Supaya diperhatikan untuk pulang kecilkan suaranya punten. Oke, untuk pulang supaya tidak kelihatan penumpukan dan biar terjaga jarak, kita atur ya pulangnya. Kemudian yang kedua, informasi akan disampaikan untuk sesi foto karena tadi waktu penyematan tidak mengalami pemotoan, bahasa naon eta teu kaharti. Tidak difoto, jadi gantinya Anda dipersilahkan untuk datang ke RM Studio. Sudah tahu ya, saya kira di Jalan Tentara Pelajar. Silahkan Anda ke sana, tapi bagi 2 season, 2 hari. Hari ini perempuan boleh langsung sana setelah selesai foto. Setelah selesai turun dari gedung,
Yang perempuan boleh langsung ke sana. Soalnya yang perempuan kan sudah dangdan 3 jam di salon. Ya, mubadir lah untuk dipakai foto. Yang laki-laki ini atas permintaan dari pihak RM sendiri besoknya. Jadi mohon maaf untuk laki-laki besok saja. Tapi kalau untuk perempuan silahkan sekarang juga. Semuanya. Semua, seluruh prodi dipersilahkan. Jadi sekali lagi untuk sesi foto kita ganti lokasinya di studio RM. Tapi untuk waktunya bagi 2, laki-laki besok, perempuan hari ini. Setelah selesai atau keluar dari gedung. Kan itu, masuk itu. Ya. Ini sudah include ya? Sudah include ke sini? Hah? Ya. Anda tidak perlu bayar, sudah include ke biaya itu. Karena tadi kan penyematannya gak dipotong kan? Nah nanti kan di sana. Di sana mungkin gak perlu pakai masker. Nah. Kecuali kalau nambah sesi foto ya, jadi cuma 1 jepretan. Ya. 1 ya, oke. Oke, terima kasih. Sekarang kita atur jalan keluarnya. Sesuai nomor duduk. Oke, sekarang yang pertama keluar nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silakan keluar. Langsung di bawah ada konsumsi dan map atau map wisuda, silakan diambil. Enam, 7, 8, 9, 10. Hei, 9, 10 silakan. Silakan. Sebelas, 12, 13, 14, 15. Itu dulu, 11 mana? Oh ini, 11. 12, 13, 14, 15. Mana 15? Oh, 16, 17, 18, 19, 20. Tetap jaga jarak. Siap. Bentar. Nomor berapa ini? Enggak, itu numpuk di siapa? Numpuk di sana. Belum, jangan. Hei. Jangan dulu apa namanya itu? Bentar, nanti numpuk di sana. Pak Dede, udah? Sok, ya. Ya, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rin. Jalan keluarnya satu arah. Udah?
Oke, barusan ada informasi dari gugus tugas, tolong toganya dibuka semuanya. Semua. Jadi ke bawah tidak pakai toga, keluar dari gedung tidak pakai toga. Oke, mohon maklum semuanya. Mohon maklum semuanya, toganya dibuka semua. Oke. Silahkan. Ya, topi, toga buka semua. Kalau kalung silahkan pakai aja nggak apa-apa mungkin ya. Atau semua, sebut aja. Ya, mohon maklum kita hari ini di masa COVID-19 sebagai kehati-hatian, mohon dibuka pakaiannya semua dan jangan dulu langsung keluar sebelum nanti ada panggilan nomor urut. Asal nomor urut. Tadi istibajaan kurang teh. Maaf sesuai nomor urut. Sudah semuanya? Silakan buka dulu semuanya, buka dulu. Kemudian duduk kembali, duduk kembali. Buka dan duduk kembali, silakan. Kita panggil lagi sesuai nomor urut untuk keluar. Oke, silakan buka lagi. Nanti kalau Anda mau foto di RM Studio pakai lagi, gak apa-apa.